Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin di channel Arifin Bertanam Organik. Sudahkah kita menanam hari ini? Ingat, bertanam secara organik karena bertanam itu mudah dan menyenangkan. Sebelum memulai, alangkah baiknya untuk subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Menanam cabai emang gampang-gampang susah sih, tapi kalau hasilnya maksimal, auto senang, puas, dan bahagia. Iya kan? Bener gak sih? Salah satu yang bikin deg-degan adalah pada saat pembungaan. Apalagi pas saat bunganya lebat, tahu-taunya rontok. Otomatis nyesek banget kan? Mau tahu penyebab apa sih cabai kita bisa menjadi rontok bunganya? Bunga rontok pada tanaman cabai bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi kebanyakan disebabkan oleh kelalaian oleh orang yang menanamnya. Bisa kita simpulkan diantaranya adalah yang pertama yaitu overdosis nitrogen. Pada masuk masa pembungaan, kebutuhan nitrogen pada tanaman cabai akan menurun karena nitrogen itu dibutuhkan pada saat pertumbuhan tanaman cabai ketika bercabang dan pertumbuhan sebelum pembungaan. Karena banyak ketidaktahuan orang, kita memberikan pupuk unsur N yang kebanyakan seperti urea secara berlebihan pada fase ini sehingga bunga-bunga pada tanaman cabai kita menjadi rontok. Kalau sudah kejadian, sebaiknya dihentikan ketika pembungaan tanaman cabai kita rontok. Lalu aplikasikan pupuk kalsium, boron, serta kalium supaya tangkai bunga lebih kokoh dan tidak mudah rontok. Lalu yang kedua, diserang hama thrips. Hama thrips adalah salah satu OPT atau organisme pengganggu tanaman yang sangat menginfeksi tanaman cabai kita. Salah satu tanda kalau tanaman kita bebas dari hama thrips yaitu ketika daunnya mulus, hijau, serta tidak keriting. Hama thrips sangat suka menghisap bunga dan daun cabai. Inilah yang menyebabkan daun cabai menjadi mati dan menyebabkan tanaman kita menjadi rontok bunganya. Pada masa ini, kita hendaknya memberikan pestisida baik secara kontak maupun secara fisik. Bisa pestisida organik maupun maksudnya pestisida nabati yang kita buat sendiri, dan hindari untuk memakai pestisida kimia. Lalu yang berikutnya ialah kekeringan. Kekeringan ini terjadi biasanya pada musim kemarau. Nah, karena di polybag bisa jadi karena pemiliknya tidak rutin menyiram pada tanaman itu sendiri. Atau bisa jadi media tanam yang terlalu sedikit sehingga ketika musim kemarau bisa mengakibatkan kekeringan pada tanaman cabai. Pada saat kekeringan, biasanya tanaman cabai akan terhambat. Dan pada saat pembungaan biasanya bunga akan mudah rontok. Dan biasanya pada pembentukan buah akan kopong biasanya. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat, overdosis pestisida. Penggunaan pestisida, terutama pestisida kimia, yang sangat tidak disarankan karena harus sesuai takaran. Karena penggunaan efek samping terutama pada pestisida kimia dapat merusak tanaman kita maupun lingkungan sekitar. Jikalau overdosis kita memakainya, maka disarankan kita memakai pestisida nabati atau pestisida alami yang kita buat sendiri. Dan menurut pengalaman literatur bahwa ketika banyak
kita melakukan pestisida kimia overdosis, maka dapat menyebabkan rontoknya bunga pada tanaman cabai kita. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, overdosis ZVT atau zat pengatur tumbuh. Biasanya zat pengatur tumbuhan ini banyak dipakai oleh petani agar merangsang pembungaan dan pembuahan. Biasanya dipakai agar tanaman itu bisa panen secara serentak dan buahnya pun banyak. Akan tetapi, jika memakai ZVT secara berlebihan, maka akan menyebabkan kerontokan kepada tanaman kita, yakni tanaman cabai, sehingga ketika overdosis, bunga-bunga di tanaman cabai itu mengalami kerontokan. Oleh karena itu, pakailah zat pengatur tumbuhan itu sesuai pemakaian dan sesuai takaran yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam, kurangnya sinar matahari. Tanaman cabai sangat memerlukan sinar matahari yang full seharian untuk menunjang kebutuhan pertumbuhannya. Biasanya tanaman cabai yang kurang sinar matahari, tanaman tersebut akan kerdil dan buahnya pun sangat kurang maksimal besarnya. Selain itu, ketika kurang sinar matahari, bunganya pun mudah menjadi rontok. Oke, itu cukup sekian dari saya, informasi penyebab bunga cabai rontok yang saya dapat dari berbagai informasi. Alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar Pilus Bertanam Organik ini bisa ditularkan oleh orang-orang di sekitar kita. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya. Terima kasih sudah menonton. Salam bertanam organik, karena bertanam itu mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.